Pada pagi hari ini kami telah menghadirkan narasumber kami, dokter muda dari Fakultas Kedokteran Unisula Semarang yang pada saat ini sedang koas bagian kesehatan anak. Ada Mbak Dewi Arini, Mas Afri Prabowo, sama Mas Agung Raffi. Sebelumnya kami sapa dulu Bapak Ibu pengunjung Rumah Sakit Islam Selatan Semarang. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Selatan Semarang. Kami sapa juga Bapak Ibu pasien Rumah Sakit Islam Selatan Semarang yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam menjalani pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami sapa juga karyawan-karyawati Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Semoga Allah memberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Baik, langsung saja ini. Yang pertama ada Mbak Dewi Arini akan menyampaikan materi terkait dengan ASI eksklusif. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada para pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan materi tentang ASI atau air susu ibu eksklusif. Dan yang pertama adalah air susu ibu itu merupakan cairan dari hasil sekresi kelenjar payudara ibu. ASI diberikan kepada bayi baru lahir sampai usia 2 tahun atau lebih. Untuk ASI eksklusif sendiri adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak bayi dilahirkan tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Perlu pendengar ketahui bahwa menyusui sangat penting untuk tumbuh kembang bayi dan anak, baik untuk kesehatan ibu serta ekonomis bagi keluarga. Selain itu, keuntungan ASI bagi bayi adalah bayi menjadi lebih sehat dan terhindar dari penyakit infeksi, terutama diare dan pneumonia. Berdasarkan dari hasil penelitian, bayi yang diberi ASI 17 kali lebih sedikit beresiko terserang diare dibanding yang tidak diberi ASI. Dan bayi yang diberi susu formula beresiko meninggal 3-4 kali karena pneumonia dibanding bayi yang diberi ASI. Kebijakan yang berlaku di Indonesia adalah semua ibu atau minimal 80% dari ibu dapat memberikan ASI secara eksklusif, serta pelayanan kesehatan dan petugas kesehatan dapat mendukung keberhasilan menyusui dan bebas dari promosi susu formula. Rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan UNICEF tahun 2002 adalah pemberian makanan yang optimal pada bayi dan anak usia 0 sampai 24 bulan adalah menyusui ASI segera dalam setengah jam setelah bayi lahir. Memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi sejak lahir sampai berumur 6 bulan dan mulai memberikan makanan pendamping ASI sejak bayi berumur 6 bulan dan meneruskan pemberian ASI sampai anak berumur 24 bulan atau lebih. Ya, di negara kita, Indonesia, pemberian ASI eksklusif telah dicanangkan pada Gerakan Nasional Peningkatan Pemberian ASI oleh Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Ibu ke-62 pada tahun 1990. Untuk nasional, cakupan pemberian ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan di Indonesia
menurun dari 62,2% pada tahun 2007 menjadi 56,2% pada tahun 2008 dan sedikit meningkat pada tahun 2009 menjadi 61,3%. Apabila semua bayi menyusu secara eksklusif, dapat menurunkan angka kematian bayi sampai sekitar 13%. Sekian informasi tentang ASI eksklusif. Terima kasih Mbak Dewi yang telah menyampaikan paparan terkait dengan ASI eksklusif. Nah, di sini kita semua memang tahu pentingnya ASI eksklusif ya. Nah, di sini melihat pentingnya ASI tadi, mungkin di sini dapat dijelaskan apa saja manfaat atau fungsi ASI bagi bayi terutama dan juga untuk ibunya. Ya, mengenai fungsi ASI itu sendiri dapat dijelaskan oleh rekan saya, Afril Prabowo, silakan. Terima kasih atas waktunya Saudara Dewi Arini. Untuk pentingnya fungsi ASI di sini adalah manfaatnya bagi bayi antara lain yang pertama adalah melindungi dari infeksi dan alergi. Yang kedua adalah membantu mencegah ikterik atau kuning. Yang ketiga adalah membantu pematangan usus untuk proses pencernaan selanjutnya. Yang keempat adalah membantu meningkatkan berat badan bagi bayi yang BBLR. Kemudian untuk manfaat ASI bagi ibunya sendiri antara lain, yang pertama adalah melindungi kesehatan ibu. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa kasih sayang antara ibu dan anak. Ketiga adalah menunda kehamilan yang baru. Dan yang keempat pastinya adalah ekonomis. Ya. Terima kasih Mas Afri. Nah, di sini pertanyaan lagi ya Mas, terkait dengan kandungan ASI yang bisa memberikan manfaat bagi ibu dan bayi. Nah, di sini apa saja yang terkandung dalam ASI sehingga ASI tersebut itu memang bisa memberikan manfaat bagi bayi dan ibunya juga. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apa saja yang terkandung di dalam ASI? Yang pertama itu di situ ada lemak sebagai sumber tenaga. Kemudian di ASI juga ada protein. Nah, protein itu mudah dicerna dan sebagai zat pembangun. Kemudian yang ketiga ada zat besi. Zat besi sebagai komponen untuk pembentukan sel darah merah. Kemudian ada juga zinc sebagai komponen untuk menjaga kadar elektrolit dalam tubuh. Kemudian ada juga vitamin sebagai komponen membantu daya tahan tubuh. Dan tentunya ada antibodi berupa imunoglobulin, leukosit, laktoferin, lisosim sebagai pelindung dari infeksi dan alergi. Nah, dalam hal ASI eksklusif yang biasa kita mungkin dengar atau mungkin kita baca itu, kita sering mendengar istilah IMD gitu ya di ASI eksklusif. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan apa itu IMD sehingga kita bisa tahu dan pengunjung di sini juga bisa memahami dan tahu juga sehingga nanti setelah bisa mendengarkan dari dialog pagi ini bisa sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak. IMD atau inisiasi menyusui dini merupakan permulaan proses bayi mencari puting susu ibunya. Jadi untuk menemukan dan menyusui sendiri segera setelah lahir dengan cara ditenggorapkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu. Biasanya dilakukan setidaknya sampai 1 jam atau sampai penyusuan awal selesai. Baik, terkait hal tersebut juga. Nah, di sini terkadang kita menjumpai pasca ibu melahirkan itu tidak jarang kita temui bahwa ibu-ibu itu sulit untuk
keluar dari ini ya, ASI keluar dari puting susu si ibu tersebut. Nah, di sini mungkin saya menanyakan bagaimana cara menyusui yang benar agar dapat memberikan ASI secara eksklusif, karena ASI eksklusif ini sangat penting sekali terutama untuk imunitas dari bayinya tersebut. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya, Agung Raffi. Ya, terima kasih Afri Prabowo. Untuk cara memberikan ASI secara eksklusif itu ada beberapa cara. Yang pertama, ibu merasa rileks dan nyaman lebih dahulu sehingga proses menyusui bisa berjalan, kemudian ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Kemudian yang ketiga, tidak ada masalah dengan payudara ibu. Yang keempat, posisi bayi benar, yaitu kepala dan bayi tegak lurus, bayi dipegang dekat dengan badan ibu, seluruh badan bayi ditopang, dan bayi mendekat ke payudara. Pelekatan bayi yang benar itu ada singkatannya, namanya amoebidapi, yaitu A. aerola atau daerah susu atas tampak lebih banyak, kemudian mulut bayi terbuka lebar, kemudian bibir bawah terputar keluar, dagu bayi menempel pada payudara, dan pipi bayi kelihatan membulat tanpa isapan, tanda isapan yang benar. Kemudian kuat dan dalam atau disingkat amoebidapi tadi ya. Kemudian selanjutnya bayi melepaskan payudara setelah selesai atau kenyang. Baik Mas Agung, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengatasi ASI yang tidak keluar? Misalnya ketika ibu pasca melahirkan itu ternyata ASInya tidak juga keluar. Nah, di sini mungkin tips-tips apa yang bisa dilakukan sehingga memang ASI yang tidak keluar ini bisa teratasi? Ya, cara mengatasi ASI yang tidak keluar antara lain, yang pertama, melakukan pemijatan di punggung ibu untuk membantu refleks oksitosin, kemudian memperbaiki posisi dan perlekatan bayi. Ketiga, menyusui lebih sering untuk meningkatkan produksi ASI. Selanjutnya, menghindari beban psikologis seperti stres bagi ibu. Kemudian, tidak memberikan susu formula sebagai pengganti ASI. Baik, nah ini yang pertanyaan penting ya bagi mungkin kita yang memang beraktivitas di luar atau memang wanita karir gitu, dan mungkin mas-mas juga yang nantinya istrinya itu ternyata memang wanita karir. Nah, ini bagaimana cara memerah dan menyimpan ASI bagi ibu yang bekerja? Tentunya di sini tidak sekedar teori saja, tetapi memang bisa dipraktekkan sendiri ataupun mungkin istrinya ya. Ya, ini untuk ibu-ibu yang ingin menyusui bayinya tapi tetap sibuk bekerja. Yang pertama, ASI diperah dengan menggunakan tangan atau alat bantu pemerah. Kemudian sebelum memerah, cuci tangan dan sterilkan tempat untuk menyimpan ASI. Kemudian ASI perah dapat disimpan dalam botol kaca atau plastik tertutup rapat dan telah disterilkan. Kemudian ASI perah bisa tahan 6-8 jam dalam suhu ruangan, 24 jam dalam termos es, 2 hari dalam lemari es, 2 minggu dalam freezer lemari es 1 pintu, dan 3 bulan dalam freezer 2 lemari es 2 pintu. Ya, baik. Ini pertanyaan terakhir. Kita sering mendengar di sini di rumah sakit ataupun mungkin di instansi itu memang disediakan pojok laktasi, terutama memang itu diperuntukkan untuk ibu-ibu yang dalam masa menyusui, terutama ini ya sampai 2 tahun. Nah, di sini mungkin Mas Agung bisa menjelaskan apakah yang dimaksud dengan pojok laktasi ini? Ya, untuk pertanyaan pojok laktasi akan saya
kembalikan ke saudari Dewi Arini. Ya, terima kasih Saudara Agung. Tadi pertanyaan tentang pojok laktasi ya. Untuk pojok laktasi itu adalah ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan juga menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan peralatan minimal yang meliputi meja dan kursi, lalu ada tempat cuci tangan, ada alat pemerah ASI, dan juga ada lemari pendingin untuk menyimpan ASI perah. Seperti itu. Terima kasih buat Mbak Dewi Arini, Mas Afri, dan Mas Agung yang telah menyampaikan materi terkait dengan ASI eksklusif. Nah, Bapak Ibu di Rumah Sakit Islam Sultan Agung bisa menjumpai pojok laktasi di gedung B dekat ruang Peristi ya, dan ruang VK Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Dan bagi pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, apabila menginginkan materi terkait dengan ASI eksklusif, nanti bisa menghubungi bagian humas sehingga kami bisa gandakan materi pada pagi hari ini dalam program Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Demikian terakhir sesi dari Dialog Pagi ini kami akhiri juga. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas dan Mbak Dokter Muda yang saat ini sedang praktek di bagian kesehatan anak Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.